1927. Rudolf terlihat di tempat parkir utara mendorong trolinya. Pelaku menuju mobilnya berwarna putih, lalu diduga langsung menuju Kalimalang. Malam itu, sekitar pukul 9:30, warga menemukan jenazah Ica di bawah kolong tol Becakayu Ruas Jati Bening. Shalom, selamat hari Minggu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara dipelihara sempurna oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara jangan pernah undur daripada Tuhan, jangan pernah kecewa dari Tuhan. Karena ketika saudara kecewa, itu adalah sasaran empuk bagi si iblis untuk bisa menghancurkan kehidupan saudara. Seperti yang sebentar kita akan lihat ya, bagaimana seorang, ya kalau saya bilang mantan pendeta lah, karena dia pernah jadi pendeta muda katanya. Saya dengar cerita khotbah teman saya hari ini sempat menyinggung seorang pelaku. Dia adalah teman dari teman saya juga ini, saudara ya. Jadi saya punya teman anak didik lah si pelaku ini ya. Nah, ternyata dia menjelaskan bahwa dia sudah undur dari Tuhan, saudara. Itu yang saya dengar. Artinya apa? Apalagi kalau sudah punya dasar, ya. Dan kita tahu bahwa pelaku ini adalah juga sedang dalam proses penanganan khusus, ya. Semacam ya punya kebutuhan khusus lah, ya. Kemudian juga lingkungan tidak mendukung, ya. Bisa juga karena masa lalu yang buruk, saudara. Maka terjadilah seperti yang kita lihat, ya. Kejahatan bisa terjadi karena banyak sebab, banyak faktor. Ya. Selain karena masa lalu yang buruk, ya, yang sering disampaikan juga oleh para psikolog, ya, pola asuh pada waktu kecil bisa terjadi karena ada kesempatan, ya, dan bisa juga karena memang memberikan ruang, ya. Jadi ketika ada niat, maka orang itu tidak bisa menahan diri. Nah, itu sebabnya kalau kita sebagai orang percaya, Alkitab berkata bahwa kuasai hatimu, kuasai dirimu. Buah roh adalah bagaimana salah satunya kita menguasai diri, punya kasih, sukacita, damai sejahtera, dan di bagian terakhir adalah penguasaan diri. Itu sebabnya saudara, siapapun, tidak ada kita yang kebal terhadap satupun godaan yang ada di sekitar kita. Tetapi bagaimana respon kita dan bagaimana kita menghidupi firman Tuhan, itulah yang membuat kita kuat menghadapi setiap masalah. Ya, kalau kita pikir, saudara, ya, kalau kita coba renungkan apa yang dilakukan oleh pelaku, ini sangat tidak masuk akal. Apa yang diungkapkan ke penyidik itu tidak masuk akal. Tetapi apapun bisa jadi masuk akal, saudara. Ya, namanya hidup ini tidak ada yang tidak mungkin. Si korban ini adalah bukan sasaran utama, tetapi pelaku ini punya pemikiran-pemikiran yang lain sehingga dia pun dihabisi. Karena itu waspada, hati-hati setiap saudaraku, khususnya kaum wanita, ya, ibu-ibu, bapak-bapak, jaga anak-anak saudara, anak-anak kecil, karena bisa juga terjadi kekerasan seks di sana. Ya, perhatikan, ya, jangan cepat dan jangan mudah percaya siapapun. Tetap kita awasi, saudara, jangan lepaskan. Ya, saya melihat dan saya dengar dari berita si korban ini, ya, berasal dari Toraja. Dia tinggal sendiri di tempatnya, ya, indekos. Ya, mungkin juga ini kadang-kadang orang bisa menganggapnya bahwa seperti tidak punya rekan dan teman, ya. Maka dengan gampangnya diperdaya, lalu kemudian diajak, dibujuk. Sadis, sangat sadis, saudara. Ya. Kita berdoa agar kepolisian, ya, bisa mengambil keputusan, ya, atau melakukan tindakan, menjalankan hukum sesuai hukum yang berlaku di bangsa kita ini, dan tidak hanya kepada pelaku pembunuhan. Ya, saya harapkan
polisi, aparat penegak hukum, ya, dalam hal ini dipimpin oleh Pak Kapolri, bisa mengambil tindakan-tindakan hukum yang tanpa memandang bulu, termasuk dalam kejahatan apapun, saudara, ya, atau ujaran-ujaran harus berlaku adil. Saya juga sedikit bingung dengan kasus yang menimpa Bapak Muhammad KC, yang menurut saya ada orang-orang yang juga melakukan hal yang sama tetapi tidak sebanding, tidak sama rata, ya. Ini yang saya maksudkan, bahwa hendaknya penegak hukum di bangsa kita ini tidak milih-milih, ya, mau dari mana, golongan mana. Kalau dia punya kesalahan, ya harus disamaratakan, saudara. Jangan ada suap di sana, jangan ada faktor-faktor KKN di sana, saudara. Karena nantinya kita akan diperhadapkan kepada hukum yang sama, yaitu hukum pengadilan pada saat akhir zaman, dan tidak ada yang bisa lolos di sana. Dan ini berat hukuman bagi orang yang tidak berlaku adil selama hidup di dunia ini. Ini pesan saya sebagai hamba Tuhan. Saya berdoa, para penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, semua melakukan tugasnya dengan hati nurani yang murni tanpa memandang bulu. Langsung kita lihat, ya, detik-detik, ya, si Rudolf Tobing melakukan tindakan-tindakan, kemudian dia membuang jasad daripada si korban. Selamat menyaksikan, saudaraku, dan Tuhan memberkati. Pemirsa, CCTV apartemen Green Pramuka merekam detik-detik sebelum pembunuhan dan pembuangan jenazah korban Ade Yunia Rizabani ke kolong tol Becakayu, Bekasi, Jawa Barat. Terlihat pelaku pembunuhan gelisah saat membawa korban ke unitnya. 17 Oktober pukul 12.51, terlihat pelaku pembunuhan Rudolf Tobing bersama korban Ade Yunia Rizabani di depan lift lobi apartemen Green Pramuka, Jakarta Pusat. Saat menunggu lift, terlihat Rudolf mulai gelisah. Detik-detik berlalu, kegelisahan Rudolf semakin nampak, sementara korban terlihat tenang. Begitu pintu lift 11 terbuka, Rudolf segera memasukinya diikuti korban. Kegelisahan Rudolf semakin menjadi-jadi di dalam lift menuju unitnya. Saat itu, waktu di CCTV menunjukkan pukul 12.55. Di dalam lift, ia menghadap ke semua arah dengan gerak-gerik terlalu gelisah. Tangannya pun mulai tak mau diam. Begitu lift terbuka di lantai 18, Rudolf langsung keluar menuju unitnya diikuti korban. Jam demi jam berlalu, dan di antara waktu tersebut, kakak Yunia Rizabani atau yang dikenal juga dengan nama Ica Rizabani menelpon korban. Saat itu sekitar pukul 1 siang, kakak korban Yoris menghubungi adiknya melalui WhatsApp ingin bertemu adiknya itu. Namun Ica menjawab tak bisa karena sedang sibuk. Saat sang kakak mengontak lagi melalui pesan WhatsApp, pesan tersebut sudah tak diterima Ica. Hari beranjak malam. Kali ini Rudolf terlihat naik ke unitnya melalui lift 10. Masih dengan pakaian sama, ia membawa troli kosong dan tas jinjing yang dibawa korban saat siang hari. Saat itu waktu menunjukkan pukul 19.12. Ia terlihat jauh lebih santai dibanding saat siang hari dalam lift. Ia senyum-senyum kepada seseorang di dalam lift itu. Beberapa menit kemudian, yaitu pukul 19.25, Rudolf masuk ke lift 11. Kali ini, ia telah mengisi trolinya, kemungkinan dengan korban di dalamnya yang telah terbungkus plastik. Terlihat pula guling dan tas besar berwarna biru yang dibawa pelaku saat siang hari bersama korban. Rudolf bertemu dua orang dalam lift saat itu, namun wajahnya penuh senyum dan tidak gelisah seperti saat siang hari. 19.27, Rudolf terlihat di tempat parkir utara mendorong trolinya. Pelaku menuju mobilnya berwarna putih, lalu diduga langsung menuju Kalimalang. Malam itu, sekitar pukul 9:30, warga menemukan jenazah Ica di bawah kolong tol Becakayu, ruas Jatibening. Polsek Jatibening pun dihubungi, kemudian anggota Polres Bekasi Kota membantu memeriksa jenazah. Jenazah lalu dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dari penyelidikan, polisi pun berhasil mengendus keberadaan Rudolf. Ia ditangkap di kawasan Jatiwaringin, Bekasi. Kini kasusnya ditangani Polda Metro Jaya. Dari pengakuannya, Rudolf mengaku senang berhasil membunuh korban. Ica sebenarnya bukan target utama pembunuhan Rudolf. Namun karena target utama tak bisa dihubungi, Rudolf mengalihkan incarannya ke Ica. Dari penyelidikan, Rudolf diketahui merupakan terapis bagi anak berkebutuhan khusus. Ia juga diketahui pernah mengenyam pendidikan di Amerika Serikat, namun kemudian dideportasi.